Anak-anak muda Indonesia itu buta huruf. Bukannya tidak bisa baca, tapi functionally illiterate gitu. Apa yang saya alami sebagai pengajar, apa yang saya alami sebagai penulis, dan sebagainya gitu ya. Saya suka ditanya, apa pentingnya sih membaca gitu. Ya saya mau sharing aja, kenapa itu penting. Jadi, ya berikutnya, udah. Ya, saya akan mulai dari penelitian dari PISA bahwa anak-anak muda Indonesia itu buta huruf. Bukannya tidak bisa baca, tapi functionally illiterate gitu kan ya. Artinya bisa baca, cuma kemampuannya menangkap isi bacaan gitu dan mengolah isi bacaan itu digabung dengan bacaan-bacaan lain menjadi visi pribadi itu rendah sekali gitu kan ya. Kemampuan, dengan kata lain, kemampuan analitik dan sintetiknya itu rendah sekali. Bukan buta huruf dalam arti literal, tapi daya tangkapnya. Katanya kalau mau lebih persis lagi, mahasiswa tahun pertama itu levelnya hanya setara dengan anak kelas 3 SMP di negara-negara maju. Gitu. Silahkan direnungkan apakah begitu gitu kan. Tapi saya harus akui, selama pengalaman saya sudah mengajar kurang lebih 35 tahunan, dan saya harus mengatakan itu betul gitu kan ya. Bahkan sampai level doktorat pun seringkali saya harus menjadi editor gitu untuk memperbaiki bahasa dan menata nalar para calon doktor itu gitu. Jadi ya saya harus akui memang begitu rupanya. Ya, akibatnya itu fatal. Kemampuan membaca yang rendah itu fatal akibatnya, yaitu ini. Umumnya pemikiran kita bagaimanapun picik dan dangkal ya. Dulu orang suka bilang sumbu pendek, saya kira itu benar. Dan masalahnya tuh, apalagi sekarang di sosmed, kita bereaksi umumnya secara impulsif gitu kan ya, emosional, nggak mikir, tidak ada reflektivitas gitu kan. Dan semakin ketahuan lagi betapa piciknya kita gitu, dan betapa dangkalnya umumnya masyarakat kita. Latah gitu ya, latah dalam berpikir gitu. Maka mudah terhasut, oversensitif, dan ini tidak punya pendapat pribadi sebenarnya gitu ya. Kita itu latah sekali, dan kalau ditanya dalam banyak kasus kalau diwawancara secara pribadi itu klise gitu kan jawabannya tuh, nggak memperlihatkan pengolahan personal gitu kan ya. Dan mempunyai pikiran sendiri gitu tuh jarang gitu. Pendapat kita umumnya klise atau nggak ada isinya sama sekali gitu ya. Istilahnya kalau menurut filsuf Nietzsche, umumnya kita tuh bermental kawanan gitu kan ya. Tadi Gallus sudah bilang masif gitu kan ya. Mentalitas kita masif, bermental kawanan. Lantas juga sikap kita serba hitam putih. Kita tuh berpikir dogmatis sekali gitu kan, dogmatis sekali. Benar salah gitu, boleh tidak boleh, dan hanya sebatas itu setiap kali gitu kan ya. Gimana kiat-kiatnya kayak gitu-gitu kan ya. Sebatas kayak gitu. Cara berpikir kita tidak punya kelenturan refleksif gitu kan ya. Penalaran yang lebih reflektif gitu tuh. Secara keseluruhan kepribadian kita itu sebenarnya mentah gitu. Mentah kepribadian kita itu. Mentah itu artinya semua yang di atas itu gitu kan ya. Jadi dangkal, tidak punya prinsip, semua hanya diapalin tapi tidak dicerna gitu kan menjadi pendapat pribadi. Itu dampak jauhnya dari kurangnya kita membaca. Masalahnya tuh begini,
tidak bisa disalahkan juga kita ya. Negara-negara maju itu kalau kita bicara negara negara-negara barat, mereka budaya baca tulisnya tuh dibentuk dalam periode yang cukup lama. Cukup lama. Sejak munculnya budaya cetak, kira-kira abad 17-an gitu kan ya. Sejak itu terjadi demokratisasi pengetahuan dan orang mulai membaca sendiri. Nah, itu tuh kalau diambil dari abad 17 saja sampai abad 20 sudah 300-an tahun. Sekarang abad 21, 400-an tahun kurang lebih gitu kan ya. Sebelum mereka masuk ke kultur digital dengan cara membaca pendek-pendek, singkat-singkat gitu kan ya. Mereka terbiasa dan dibentuk membaca panjang dengan buku-buku tebal gitu. Kita tidak, itu yang saya maksud dengan mereka melalui budaya baca tulis yang luar biasa. Hati-hati, saya tidak memaksudkan bahwa di Indonesia tidak pernah ada karya tulis. Banyak orang salah sangka kalau saya bicara begini. Tentu saja sudah selalu ada karya tulis di Indonesia, dari sejak prasasti apapun ada. Tapi yang saya maksud adalah budaya baca tulis sebagai paradigma umum, sebagai pola perilaku utama, gitu ya. Itu tidak terbentuk, kita melompat gitu ya. Dari budaya lisan, belum sempat kita masuk ke budaya baca tulis, sudah langsung dijejali media sosial, digital dan sebagainya gitu. Yang sebetulnya hanyalah kepanjangan budaya lisan lagi gitu. Medsos kita itu kan hanya kepanjangan warung gitu ya, di mana kita ngobrol gitu sebenarnya gitu kan. Artinya tempatnya, tampangnya beda gitu. Warungnya jadi digital gitu. Tapi sebetulnya itu tempat nongkrong yang lain, tempat ngobrol yang lain gitu. Kita tidak sempat jadinya. Baru bangun, pendidikan kita baru merata berapa tahun kan? Berapa tahun ya? Kita merdeka tahun 45, memang sih. Tapi sampai Orde Baru saya kira pendidikan masih relatif elitis. Makanya ada SD Impres segala macam mencoba diratakan pendidikan. Tapi saya kira baru betul-betul rada merata itu pasca reformasi ya, 98-an gitu. Pendidikan, ini soal merata atau tidak merata, itu masalahnya gitu kan ya. Tahun-tahun 98-an. Artinya baru berapa tahun, gitu, kalau dihitung dari situ, berapa tahun, sampai sekarang 20-an tahun gitu kan ya. Dan kita baru belajar mengeja, membaca, sudah digempur oleh peradaban digital. Jadi sebetulnya ada fase yang terlewati gitu, ada fase yang terlewati, kita tidak cukup matang di situ. Jadi yang intinya, yang penting dari budaya membaca sebetulnya adalah itu proses pematangan individu, gitu loh. Maka kalau orang bilang, gue suka sih baca, kesannya cuma hobi ya. Ini bukan urusan hobi gitu loh. Ini soal paradigma kultural, soal pola perilaku umum yang penting sebenarnya. Yang menjadikan suatu negara itu maju tuh itu. Yang menjadikan individu-individu menjadi berdaya itu kultur membaca itu, gitu loh. Jadi ini soal pemberdayaan individu sebenarnya. Itu sebabnya ketika kita skip fase itu, ya masyarakat kita ombyoan terus gitu kan, masif terus gitu kan ya. Kawanan terus kita pola perilakunya. Oke, mengapa? Sekarang kita masuk ke poinnya. Mengapa membaca itu perlu pada tingkat yang lebih rinci? Tentu saja membaca itu perlu karena di situ banyak informasi dan kita sudah tahu itu. Nanti saya akan merinci itu. Tapi faktor yang lebih penting dari membaca sebetulnya bukan aspek informatifnya, melainkan aspek formatifnya. Itu membaca itu membentuk nalar kita. It shapes your mind gitu kan ya. It shapes your way of thinking, your way of looking at things gitu. Daya bentuknya itu yang menjadi penting sebetulnya gitu kan ya. Nanti saya akan masuk lebih rinci ke situ. Tapi kita lihat dulu sisi informatifnya. Sisi informatifnya yang lebih umum. Membaca buku menjadi penting karena dia adalah pertama-tama gudang ide.
gudang ide ya. Yang jangan salah berkembang terus tanpa batas gitu kan ya. Gudang ide. Apapun sebenarnya, terutama buku-buku pengetahuan, itu gudang ide. Dan kita selalu bisa menimba sesuatu di situ gitu. Maka itu ada kaitannya dengan nomor 5, itu sumber pengetahuan yang tidak pernah habis. Sumber pengetahuan yang tak pernah habis sebetulnya. Dan siapapun yang merasa diri jenius hanya dengan berpikir dia akan melahirkan pengetahuan, pasti itu bodoh gitu kan ya. Karena betapapun briliannya Anda hanya akan menemukan ide Anda melalui ide orang lain. Ada banyak paradoks dalam hidup tuh. Salah satunya ini. You find yourself through the others, sebenarnya gitu. Sehingga tanpa membaca, betapapun jeniusnya Anda jeblok gitu kan ya. Gitu. Anda tidak akan menemukan pikiran Anda sendiri. Itu paradoks dalam hidup, memang seperti itu. Anda hanya akan menemukan kebrilianan Anda justru melalui kecerdasan orang lain. Persis seperti Anda menemukan diri Anda, semakin Anda bergaul, gitu kan ya. Semakin Anda tidak bergaul, semakin Anda tidak menemukan siapa diri Anda. Kalau Anda mengurung diri di kamar terus, you will not find yourself, gitu. Tapi semakin luas pergaulan Anda, semakin peluang itu lebih besar untuk menemukan diri. Nah itu juga sama. Pikiran Anda juga sama. Anda tidak akan menemukan pikiran Anda sendiri, bahkan kecerdasan Anda sendiri, betapapun jeniusnya Anda secara potensial, tetap Anda tidak akan menemukan kejeniusan Anda itu sejauh Anda tidak membaca gitu. Itu nanti memang akan akan terulang lagi di aspek formatif. Tapi inilah gudang ide. Yang kedua, buku adalah peta peradaban manusia yang luas dan dinamis. Untuk memahami kehidupan ini, untuk menjadi cerdas, Anda tidak cukup hanya memahami manusia dalam arti tetangga-tetangga Anda, teman-teman Anda, dan sebagainya gitu ya. Peradaban kita itu makin maju, semakin wawasan kita mengenai peradaban bangsa manusia itu luas juga. Dan buku adalah itu, peta peradaban manusia yang luas dan dinamis. Bagaimana itu berubah terus. Kekonyolan mereka, kecerdasan mereka, impian mereka. Kita bukan satu-satunya manusia gitu kan ya.